Inai Khairiyah dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya ikut tanya, Buya. Ceritanya begini. Si A pinjam uang ke si B sebesar 10 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Dan si A bilangnya bakalan dikembalikan kalau udah ada uangnya. Waktu bilang gitu gak ada perjanjian batas waktunya, Buya. Lalu karena merasa si A sama si B ini masih ada jalinan saudara, jadi si B ngerasa iba kepada si A. Akhirnya ya udah dikasih pinjam dengan jaminan sertifikat itu. Akhirnya selama 10 tahun kemudian si A mau bayar hutangnya ke si B, tapi si B nya gak mau. Dikirainnya itu sertifikat udah jadi milik si B karena udah terlalu lama, sampai 10 tahunan itu. Kata si B, 10 juta di 10 tahun yang lalu itu banyak, beda banget sama zaman sekarang. Tentu si A bisa apa dibilangin seperti itu sama si B. Ya udah, uang 10 juta yang niatnya mau dibayar, yang niatnya mau dibuat bayar utang ke si B, ya dibawa pulang lagi sama si A. Karena sudah ditolak mentah-mentah dan maunya sertifikat aja. Akhirnya gak lama kemudian si A meninggal dunia, tapi masih ada anak dan istrinya yang nempatin rumah itu dengan sertifikat yang dipegang sama si B. Pertanyaan, Buya, jadi sekarang rumah itu hak milik siapa? Ditunggu jawabannya, Buya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan. Baik, jaminan itu namanya gadai. Gadai itu adalah harta yang dijadikan jaminan atas sebuah utang. Jika nanti yang punya utang itu tidak bisa membayar, maka barang tersebut akan dijual untuk membayar hutang tersebut. Seperti itu. Bukan dimiliki oleh orang yang meminjamkannya. Ingat, bukan dimiliki oleh orang yang meminjamkan uang. Akan tapi gadai itu adalah jaminan di dalam utang piutang, dan itu syariat. Sebab utang piutang kadang terjadi di antara orang yang bisa saling dipercaya. Bahkan bisa terjadi di antara orang yang tidak saling kenal. Tapi tolong-menolong tetap berlanjut. Misalnya, kalau ada orang datang kepada kita dan kita tahu dia orang yang jujur, mungkin kita mudah memberikan pinjaman. Tapi ada orang datang kepada kita meminjam uang kepada kita tidak tahu siapa dia. Sementara dia sangat memerlukan uang tersebut, maka kita pinjamkan duit, tapi duit kita jangan hilang dong. Maka jaminannya mana sah? Saya ngambil jaminan tanah, saya pinjamkan 10 juta kepada Anda. Nah, jaminan tanah ini bukan milik saya, oh tidak. Jika pada waktu yang sudah ditentukan, maka kok tidak bisa membayar utang, bukan berarti langsung serta-merta saya miliki, tidak. Saya akan laporkan kepada yang punya tanah. Pak, hei si A, tanah rumah yang kau jadikan gadai bahan jaminan ini, gimana kalau dijual saja? Karena kamu tidak bisa membayarnya. Saya butuh uang. Begitu, bukan langsung dimiliki, itu tidak benar, haram itu. Bukan miliknya yang meminjamkan uang, tetap miliknya yang punya tanah gadai itu. Jadi bukan miliknya yang meminjamkan. Baik. Jadi nanti kalau tiba-tiba yang pinjam uang itu meninggal, berarti tanah atau rumah yang digadaikan tadi kembali milik kepada ahli warisnya. Kemudian ahli warisnya dilarang membagi waris kecuali dibayar, dipotong dulu utangnya. Seperti itu, nggak boleh begitu, haram itu. Meminjam uang langsung tiba-tiba dimiliki, ini nggak benar, nggak boleh itu semuanya. Itu jaminan, bukan milik. Bahkan make pun nggak boleh, apalagi memiliki. Make pun nggak boleh kok, apalagi memiliki. Kalau ternyata butuh, sampaikan dong, jangan diam-diam sudah lama dan sebagainya lalu diambil. Nggak boleh begitu, itu yang ngomong ditagih dong. Mana 10 jutanya, ada belum? Belum. Ada belum? Belum. Ada belum? Belum. Ya sudah, kalau tidak ada, gimana, rumahnya kita jual saja. Ya sudah, sepakat dong. Setelah itu dijual pun hanya diambil untuk bayar utang, selebihnya dikembalikan pada yang punya tanah kok. Maka rumah tersebut adalah, barang jaminan tersebut adalah milik Anda, milik si A, milik orang yang meminjam uang. Kemudian dari peninggalan waris tersebut jual, kemudian potong uangnya untuk membayar utang. Adapun 10 juta ini ya tetap 10 juta, nggak ada perubahan dong. Wong dia juga tidak menagih dan sebagainya, memang dia belum mampu. 10 juta. Kalau terjadi misalnya pemerosotan nilai mata uang, apakah boleh disesuaikan? Nggak bisa. Misalnya apa? 10 juta saat itu nilainya sekarang menjadi 20 juta.
Nggak bisa langsung diikutkan. Waktu itu harga emas begini, berarti kalau disamakan hari ini, berarti utangmu menjadi 10 juta. Oh nggak bisa, itu riba. Nggak boleh ditambahkan. Saya pinjam 10 juta 10 tahun yang lalu. Ternyata nilai 10 juta itu, kalau seandainya waktu itu dibelikan emas, dijual hari ini emasnya menjadi 25 juta, 20 juta, maka bukan berarti saya harus bayar utang 20 juta. Enggak, utang saya 10 juta dibayar 10 juta. Wah rugi dong saya. Loh, kamu udah dapat pahala meminjamkan. Nah kemudian setelah itu kalau memang terjadi perselisihan banyak, maka nanti di situ ada akad damai. Damai itu bukan berarti memaksa kepada yang pinjam uang untuk membayarnya, disebutkan namanya suluh damai. Jadi begini, Pak, saya kan utang waktu itu ngutangin Anda 10 juta. Cuman sudah lama banget nih, 10 juta itu nilainya hari ini sudah kurang lebih jadi 20 juta. Gimana kalau akad damai? Damai gimana? Ambil tengah-tengah. Ya, ambil tengah-tengah. Ini damai. Kalau orang yang meminjam uang nggak mau, ya nggak boleh dipaksa. Pasti yang meminjamkan uang akan merasa beruntung. Iya, terima kasih insya Allah. Ya, ini bukan permintaan dari yang meminjam uang, meminjamkan uang, tidak. Ini akad damai. Untuk difahami karena memang keadaan semacam ini berubah. Makanya turun 5 juta, naik 5 juta. Jadi 5 juta ini adalah akad damai untuk mengganti kerugian daripada orang meminjamkan uang. Tapi ini bukan permintaan dari yang mempunyai uang, tapi ini adalah namanya akad damai. Disesuaikan seperti itu, sah, namanya damai. Iya Pak, waktu itu kan saya minjamkan 10 juta, cuman ya hari ini sangat berubah ya. Cuman saya tidak minta, dan memang tidak minta, kalau dikasih ya nggak ada masalah. Mengingatkan saja kepada yang orang pernah ditolong tuh hendaknya dia sadar kalau pernah ditolong oleh seseorang, hendaknya punya terima kasih seperti itu, tapi tidak dipastikan nggak bisa harus membayar, oh enggak, itu namanya riba. Seperti itu ya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Jadi tetap itu adalah miliknya si A, dijual saja kemudian dibayarkan utangnya, dan tidak, kalau memang seandainya si A nggak mampu melebihkan dari 10 juta ya nggak ada masalah. Kalau mampu melebihkan dari 10 juta, tentunya adalah damai, sukarela dari Anda untuk memberikannya, memberi pertolongan, karena memberikan terima kasih lah. Tapi dengan catatan bukan permintaan yang pasti, bukan permintaan dari yang meminjamkan uang. Akad, tapi namanya akad damai. Wallahu a'lam bishawab.